Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Solehudin. Saya dari Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, Fakultas Kesehatan Masyarakat semester 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah disiapkan. Yang pertama, definisi malpraktek. Nah, malpraktek itu berasal dari kata mala, artinya salah atau tidak semestinya. Sedangkan praktek adalah proses penanganan kasus pasien dari profesional yang sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditentukan oleh kelompok profesinya. Malpraktek adalah melakukan tindakan atau praktek yang salah atau yang menyimpang dari ketentuan prosedur oleh kelompok profesinya. Nah, dalam bidang kesehatan, malpraktek adalah penyimpangan dan penanganan kasus atau masalah kesehatan termasuk penyakit oleh petugas kesehatan sehingga menyebabkan dampak buruk bagi penderita atau pasien. Menurut WHO, malpraktek adalah sebagai perbuatan dokter yang meliputi kegagalan memenuhi standar dalam penanganan kondisi pasien atau kekurangan keterampilan uh, atau karena kelalaian dalam memberikan asuhan kedokteran kepada pasien yang merupakan penyebab langsung atau cedera pada pasien. Yang kedua, ada apa sih teori-teori malpraktek? Teori-teori malpraktek ada 3 teori yang menyebutkan sumber dari perbuatan malpraktek, yaitu yang pertama teori pelanggaran kontrak. Sumber perbuatan malpraktek karena terjadinya pelanggaran kontrak. Ini prinsip bahwa secara hukum seseorang tenaga kesehatan tidak mempunyai kewajiban merawat seseorang bila mana di antara keduanya tidak terdapat tidak terdapat suatu hubungan kontrak antara tenaga kesehatan dengan pasien, hingga antar tenaga kesehatan dengan pasien baru terjadi apabila telah terjadi kontrak di antara dua belah pihak. Contoh, pasien sendiri dengan tenaga kesehatan. Apabila pasien tidak sadar diri, maka pihak keluarga yang memberi persetujuan untuk mewakili pasien atau meminta pihak ketiga dan orang yang kebetulan menolong tenaga kesehatan diwajibkan pertolongan yang sebaik-baiknya. Yang kedua ada teori perbuatan yang disengaja. Teori kedua ini dapat digunakan oleh pasien sebagai dasar untuk menggugat tenaga kesehatan karena perbuatan malpraktek adalah kesalahan yang dibuat dengan sengaja yang mengakibatkan seseorang secara fisik mengalami cedera. Yang ketiga, teori kelalaian. Kelalaian dalam malpraktek perlu dibuktikan. Adapun teori yang digunakan untuk pembelaan apabila menghadapi tuntutan malpraktek. Yang pertama, teori kesediaan menerima resiko. Yang kedua, teori pasien ikut berperan dalam kelalaian. Yang ketiga, perjanjian membebaskan diri dari kesalahan. Yang keempat, pembebasan atau tuntutan atas tuntutan. Jadi yang keempat, pembebasan atas tuntutan. Yang ketiga, ada jenis-jenis malpraktek. Yang pertama ada malpraktek etik. Nah, malpraktek ini tenaga kesehatan, ada dokter, bidan, perawat, dan dokter gigi dan yang lainnya yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesi. Adapun etika profesi, khususnya etika kedokteran dalam Kodeki, merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan, norma yang berlaku untuk dokter atau tenaga kesehatan yang lainnya. Ada kalanya Kodeki dapat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi kedokteran. Dampak negatif dari kemajuan teknologi kedokteran yaitu kontak atau komunikasi antar dokter dan pasien berkurang, adanya kepentingan bisnis, harga pelayanan medis tinggi
Contohnya malpraktek etik adalah dengan diagnostik dan terapi. Terus yang kedua ada malpraktek yuridis. Malpraktek yuridis kebagi beberapa bagian. Yang pertama malpraktek perdata. Malpraktek perdata apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhi oleh perjanjian di dalam transaksi oleh dokter atau tenaga kesehatan lain, atau terjadinya perubahan melanggar hukum sehingga menimbul kerugian pasien sebelum transaksi terapeutik ada dari tidak yang dipenuhi perjanjian berupa tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan dan melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan tetapi terlambat melaksanakan. Terus yang kedua malpraktik pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat dokter atau tenaga kesehatan lainnya kurang hati-hati atau kurang cermat dalam melakukan upaya penyembuhan terhadap pasien yang meninggal dunia atau mengalami cacat seumur hidup. Jenis malpraktik pidana ada kebagi beberapa bagian. Yang pertama malpraktik pidana karena kesengajaan, ada malpraktik pidana karena kecerobohan, terus ada lagi malpraktek pidana karena kealapan. Terus yang ke itu karena ada lagi karena lack of skill, melakukan tindakan di luar kemampuan, tidak sesuai dengan kompetensinya yang dimiliki. Contoh, melakukan pembedahan yang bukan dokter bedah, mengobati pasien di luar spesialisnya dan keahliannya. Terus yang ketiga malpraktek administrasi. Malpraktek ini terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku. Misalnya menjalankan praktik dokter tanpa lisensi atau izinnya, melaksanakan atau menjalankan praktik dengan izin yang sudah kedaluarsa, menjalankan praktik yang tanpa membuat catatan medik. Yang keempat, mengapa malpraktek di tenaga kesehatan sulit dibuktikan? Karena harus dibuktikan bahwa apakah benar atau telah terjadi kelalaian tenaga kesehatan dalam penerapan ilmu pengetahuan atau keterampilan yang ukurannya lazim digunakan. Yang kelima itu apa saja penyelesaian sengketa medik. Yang pertama ada di Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Yang kedua Kode Etik Kedokteran Indonesia atau disingkat Kodeki, yaitunya bertentangan dengan etika dan moral. Yang ketiga Majelis Kode Etik Kedokteran. 6 bagaimana hubungan dokter dengan pasien. Ada menurut Guandi, yang pertama pasien percaya bahwa dokter mempunyai ilmu pengetahuan untuk menyembuhkan. Yang kedua pasien percaya dokter mampu dan terampil dalam penerapan ilmunya. Yang ketiga pasien percaya bahwa dokter akan bertindak dengan hati-hati dan teliti. Yang keempat, pasien percaya bahwa dokter akan melakukan pekerjaan sesuai dengan standar profesi medik atau ikatan profesi. Yang ketujuh, salah satu contoh malpraktek yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu salah pemberian obat. Karena apa? Karena salah satu berbahaya jikalau terjadi kejadian pemberian obat yang telah kadaluarsa atau tidak sesuai dengan yang didiagnosanya.